Nyaho guys, hari ini gue mau nge-review headset dari Armageddon, yaitu Nuke 13R. Sebelum video ini, gue mau berterima kasih kepada Armageddon yang sudah mengirim headset ini ke gue. Tetapi seperti biasa, semua opini di video ini adalah opini gue sendiri, dan Armageddon gak ada control over what gue state di video ini. Pertama, memulai dari unboxing, ada headphone-nya, dan buku manualnya. Untuk headsetnya, dia modelnya over-ear dengan padded headband di atasnya. Materialnya dari plastik, magnes steel, dan vegan leather. Kabelnya USB sepanjang 2,1 meter, dan dia ada controller di tengah kabelnya. Kabelnya juga non-braided, tapi dia mempunyai coating PVC yang di opini gua agak kaku gitu. Sayangnya, placement controller tersebut lokasinya kurang baik, karena di opini gua dia terlalu dekat ke headsetnya. Jadi dia agak jadi kerasa left heavy atau menggantung ke kiri gitu headsetnya pas dipakai. Controller tersebut bisa digunakan untuk beberapa fungsi, termasuk muting-unmuting mic, muting-unmuting audio, RGB headsetnya, dan 7.1 virtual surround soundnya. Di kabelnya juga udah ada ferrite included, untuk prevent interference dan noise pas digunakan headsetnya. Next kita bakal bahas fitmentnya. Disclaimer dulu, kepala gua itu kecil, dan ukurannya belum tentu sama dengan kepala kalian. Jadi yang enak buat gua belum tentu enak buat kalian ya. Ear cup-nya dan headband-nya terbuat dari yang mereka panggil vegan leather, yaitu ya sama aja dengan artificial leather. Untuk fitment di kepala gua, kerasa kalau dia agak berat ke sisi kiri. Karena controllernya yang menggantung di kabelnya kurang lebih 35 cm dari headsetnya. Jadi dia masih menggantung di dada kalian. Hasilnya dari itu ya jadi pasti lebih berat ke sisi kiri headsetnya. Clamping force-nya nggak terlalu keras dan pas untuk di kepala gua. Di diagram berikut kalian bisa lihat di mana gua merasakan pressure di kuping gua. Merah itu pressure point terkeras dan kuning itu yang nggak terlalu keras. Untuk headband-nya di opini gua udah enak weight distribution-nya. Kecuali dia agak left heavy seperti gua bahas tadi. Headband-nya juga udah ada automatic adjustment-nya. Karena dia di dalam headband-nya udah ada karet gitu. Satu masalah di daerah headband-nya yang gue nemuin itu, daerah metalnya yang di atas ini, dia membuat suara pinging yang sangat mengganggu jika kesenggol. Di diagram berikut, kalian bisa ngelihat weight distribution headset ini, dan di mana beratnya menggantung. Sebelum masuk ke audionya, gue mau ngasih spesifikasi driver headphone-nya dulu. Diameternya 50 mm dengan impedance 16 ohm, dan frequency range 20 ke 20.000 kHz. Sensitivity-nya 120 dB, dan rating power-nya 30 mW. Untuk audio quality-nya di opini gue di tahun 2021 ini agak kurang baik dan di bawah rata-rata suaranya. Dia suaranya itu jauh lebih flat dari headphone di kisaran harga segini. Untuk bass-nya dia nggak terlalu over banget seperti yang kita sering temukan di headset budget seginian. Tetapi sayangnya dia agak muddy, dan nggak terlalu clear aja bass-nya, agak lacking gitu. Mid-nya aman, tetapi highs-nya roll off dikit. Jadi dia agak dropping gitu sebelum 20.000 cycles. Soundstage-nya sempit, ya pasti karena headsetnya itu close back, terus di harga segini. Untuk seharga gini, dan considering kalau headsetnya keluar 2 tahun lalu, gue bisa bilang jika sound quality-nya di atas ekspektasi gue. Tetapi kalau dilawan dengan headset dan earphone tahun 2021, pasti kalah. Untuk dipakai main game, nggak ada masalah. Masih sangat usable, tetapi kalau untuk dengerin musik agak kurang recommended. Untuk mendapatkan suara yang cocok untuk preferensi gua perlu mainin EQ-nya yang dari software-nya sampai begini. Berikutnya kita bahas software-nya ya. Untuk software-nya dia bisa di-download dari website official Armageddon. Dan di software-nya ada 4 profile yang bisa kalian adjust. Di setiap profile, bisa diganti EQ sama 3D sound-nya. Headset ini juga udah included dengan 7.1 virtual surround sound. Tetapi seperti biasa di opini gua, surround sound di headset itu basically cuman highs-nya di boost biar lebih kedengeran footstep pas main game. Next kita ke part yang paling menarik menurut gua di headset ini, yaitu RGB-nya. RGB-nya dia ada di dua sisi ear cup-nya, kiri dan kanan. Lighting-nya smooth diffusion-nya, dan movement-nya juga smooth. Di sisi kiri ada logonya, dan di sisi kanan ada tulisan Nuke 13R. Untuk mic-nya dia omnidirectional, jadi bisa pick up dari semua arah. Dengan impedance di bawah 2,2 kilo ohms.
dan sensitivity negatif 42 dB. Range-nya dari 20 Hz ke 16 kHz. Untuk test mic-nya seperti berikut. Test 1 2 1 2. This is the headset mic. I sound so sexy. Yes, I sound so sexy. Di opini gua mic-nya bagus, tapi gua ada dua komplain. Pertama itu dia ada buzzing atau noise di background-nya. Terus dia nge-pick up suara yang dari headsetnya. Jadi misalnya kalau gue lagi ngedengerin musik keras dan gue record pakai mic-nya, dia bakal ke-pick up suaranya. Terakhir gue bakal kasih sound test. Suara dari headsetnya bakal gue record dengan mic gue. Representasi suaranya nggak bakal persis sama, tetapi kalian bisa denger apa maksud gue dengan muddy bass dan roll off di highs-nya. Tetapi sebelum itu gue mau ngasih final opinion gue. Menurut gue, headset ini pas keluar 2 tahun lalu, gue bisa bilang dia above the competition. Tetapi entah kenapa Armageddon mengirim headset ini ke gue 2 tahun setelah rilisnya. Dan kalau dibandingin dengan headset tahun ini, dengan harga yang sama dia kalah jauh. Untuk desainnya ada satu major flaw, yaitu lokasi controllernya, yang menggantung dari headsetnya dan membuatnya agak left heavy. Mic-nya bisa gue bilang bagus, tetapi gue nggak bisa bilang yang sama tentang kualitas audionya. Zaman sekarang banyak headphone di harga segini yang lebih baik kualitas audionya. The only good point yang gue bisa temukan di headset ini adalah RGB-nya, yang halus banget movement dan diffusion-nya. Karena alasan ini, gue nggak bisa recommend headset ini untuk kalian beli di tahun 2021. Tapi jangan salah ya, kalau kalian pakai headset ini dari 2 tahun lalu, nggak artinya kalian harus ganti. Masih bagus dan usable banget headset ini. Ya udah, langsung ke sound testnya saja ya guys. Ya udah, ini akhir videonya guys. Jangan lupa like, subscribe, dan hit tombol bell biar nggak ketinggalan. Kalau ada pertanyaan bisa join grup Discord kami, link di description, tinggal join dan accept peraturan. Gue juga streaming game di Twitch @rain_ch. Jadi kalau ada pertanyaan tinggal mampir ya. Thank you udah nonton review video gue, and see you in the next video. Bye bye.